Andi, pohon ini kita konsep seperti apa? Tadi seperti Mas Yudi bilang konsepnya untuk semi menggantung. Iya. Nah, semi casket, semi menggantung. Karena memang pohon ini tumbuh di atas batu ya. Tumbuhnya di atas batu. Kayak teman-teman bonsai Ikhtiar semuanya. Di sini juga dilakukan ada demo wiring. Bagaimana kita membuat konsep pohon dasar dari sebuah bonsai ya. Di sini ada satu contoh pohon timeng dan oleh Bang Yudi ya, selaku trainer, dan Bung Adi Wijaya. Karena pohon ini konsep dia tumbuh di atas batu dan akan dibuat konsep semi casket. Karena memang konsepnya pohon ini harusnya jatuh ke sebelah kiri dari sini. Tapi mukanya mungkin dari sana ya. Pak Demo, ini Dan mau di sini dibuat bentuk apa nih? ada satu lagi di sini. Ada pohon serut. Kalau mau dibuat formal kita ngelihat kaki belum ada, jadi ya ini masih ya masih belum ini lah ini ya. Kaki yang biasa aja ini. Masih lama. Yang untuk kedepannya kira-kira apa? Ekspresionis saja. Ya. Alur tumbuh dia yang paling Karena konsepnya konsep alam Pak dia. Ya ini ya untuk sekedar tambahan untuk teman-teman ya. Jadi yang pohon-pohon yang di ground yang di ember ini, contoh seperti kawisa itu sebenarnya harusnya sudah naik di pot ya. Udah naik di pot, jadi bentuk seperti itu harus Udah matang. Ya udah boleh dikatakan udah matang. Cukup. Udah cukup. Banyak di sini contoh-contohnya ya yang itu apa yang itu. Santigi. Santigi, nah seperti santigi itu udah harus naik di pot. Selama merubah akar ini juga riskan sekali ya. Jadi sebenarnya kalau vaksin ini di ground itu hanya pembentukan batang aja. Pembesaran. Jadi perantingan itu nanti di potnya saja. Ya untuk pot-pot kecil seperti yang serut itu di sana, kalau bisa nanti nanamnya di rumah, potnya didobel ya. Jadi ditenggelumi lagi di pot yang besar supaya akar itu keluar dari pot lewat bawah. Nanti setiap pot tampil tinggal dipotong aja akarnya. Dan media dingin deh. Ya. Dan medianya dingin. Ya, dan untuk penambahan media, untuk kelembapan media jangan tapi itu lupa sehari, 2 hari aja udah kering. Nah, jadi itu tambahan-tambahan aja selama kita belajar hanya seperti itu. Dan juga waktu di ground ini kalau mau motong akar, sebaiknya pohon jangan diangkat di pot dulu. Waktu masih di ground itu dipotong akar. Mulai di Jadi program. akar yang lain nggak berubah, akar yang lain masih bisa mencari makan untuk menghidupi yang atas. Sementara yang dipotong nanti akan keluar akar, baru nanti setelah semuanya sudah komplit, dipotong sudah keluar akar-akar, baru nanti dinaikin di pot. Kiranya gitu Mbak. Penambahannya? Ya pada intinya sih apa ya, pohon itu jangan terlalu dibuat segitiga karena di sini masih terlalu banyak pohon yang dibuat segitiga. Jadi tadi yang saya tambahin Abah, mungkin beliau menyampaikannya agak sulit. Yang dimaksud jangan terlalu segitiga itu mahkotanya. Jadi kadang teman-teman banyak yang berpikiran bonsai harus segitiga. Betul, itu konsep dari Jepang yang awal mulanya karena konsep segitiga itu artinya hubungan antara manusia Dengan Tuhan. alam dan penciptanya. Itu yang diterapkan di Jepang, konsep filosofinya seperti itu. Tapi karena di Indonesia sendiri banyak tumbuhan jenis tanaman yang tropis, yang bentuknya unik, bentuknya luar biasa, indahnya dibanding dengan negara-negara di Eropa, Jepang yang cuman punya jenis seperti cemara. Ya, Seperti cemara itu mereka cenderung setelah tumbuh lurus ke atas terus ketimpa musim salju jadinya turun dan berbentuk segitiga sama sisi. Nah itu yang terjadi di negara-negara Jepang. Kalau di kita karena iklim kita tropis, contohnya kayak serut gini banyak yang berbentuk
ekspresionis ya. Jangan juga patokan dari kaki harus segitiga, harus keliling, enggak juga. Ada konsep-konsep yang pohon formal memang harus kakinya minimal 4, depan, belakang, kiri, kanan. Kenapa? Karena pohon tegak harus kokoh dong, supaya dia nggak jatuh. Tapi kalau pohon-pohon seperti miring, saya banyak menyaksikan di sini pohon-pohon miring, nggak perlu kakinya bagus sampai keliling, cukup kaki tunjang. Kalau dia kaki tunjang dan kaki tahan. Kalau dia ke arah kiri, dia punya kaki yang untuk menopang supaya nggak rubuh tuh pohon. Seperti contohnya di Kimeng ini nih, Kimeng atau Mengki ini ya, Taiwan. Dia cukup ada kaki di sini untuk menahan dia supaya nggak jatuh ke sono, dan ada kaki di sini sebagai kaki topang supaya dia nggak jatuh ke sana. Kaki belakang atau kaki sini itu hanya tambahan aja, estetika aja, tapi tidak menjadi poin dasar atau aturan dasar dari penilaian juga di kontes. Pemilihan bahan juga bang, untuk daerah sini apa bang? Pemilihan bahan yang pas gitu lah duk. Oh ya, pemilihan bahan tadi Mas Narko nih nyambung mancing pertanyaan. Pemilihan bahan yang tepat menurut saya, yang paling sesuai dengan iklim setempat. Jadi saya juga sering bertemu dengan teman-teman yang menanyakan, misalnya media apa nih yang bagus nih dengan media anting putri, apa sih yang bagus? Itu saya selalu kesulitan. Contohnya anting putri. Itu saya selalu kesulitan menjawab. Karena situasi di tempat saya dengan situasi di tempat lain pasti berbeda. Air juga mungkin. Kadar air, angin, matahari itu berpengaruh banyak tentang pertumbuhan pohon. Jadi yang benar, media yang paling baik, media yang kita eksplor sendiri dengan tanaman kita sendiri yang paling cocok, bisa maksimal pertumbuhannya. Jadi sebenarnya murni hanya favorit masing-masing ya, dari saya, dari Agung, dari Abah Agung, dari Pak Demo. Kalau dari saya ngelihat tadi Santigi itu konsepnya sudah benar. Jadi si pemilik pohon berusaha untuk membuat pohon itu formal, kakinya ada lengkap, dan ada pembesaran batang di atas yang dia sudah stop. Artinya dia paham ke depannya ini pohon mau diapain. Dan ada yang tangan di bawah itu belum besarnya cukup, dia masih los. Artinya apa? Dia juga mengerti ini pohon ke depannya harus dibesari lagi, harus disesuaikan bentuk proporsionalnya. Pengecilan ke atas pun saya lihat juga dapat. Di pohon seperti logika di alam, makin ke atas makin kecil. Bukannya kayak pohon kelapa silindris dari bawah sampai atas gedenya sama. Artinya konsep pohon itu sangat penting ya bang ya? Konsep pohon sangat penting. Nggak melulu juga mesti formal, nggak melulu juga harus tungging. Sesuaikan aja jenis pohonnya apa. Seperti contohnya di alam, kita jenis ini gayanya ini di alam tuh kayak mana sih ya? Itu aja guru kita yang paling nomor satu ya alam. Contoh di alam kayak gitu ya, itulah kira-kiranya. Ya seperti halnya gini bang, kita kan ketemu dengan bahan seperti ini kan udah konsep alam. Ya. Artinya kita kalau program ulang kayaknya jauh. Artinya kita mengikuti konsep. Kita teruskan atau gimana? Ya. Kalau saya prinsipnya, saya pribadi ya, bentuk dari nol lagi ya oke. Cuman kembali lagi di waktu. Apakah waktunya itu Si pemilik pohon mau. Ya. si pemilik pohon mau kuat? Karena kadang-kadang kita maunya paksa bogel dengan hayalan kita 5 tahun ini pohon jadi. Boleh dicoba, saya nggak yakin. Karena tadi konsep pohon formal itu salah satu jenis konsep yang paling susah menurut saya, karena keseimbangannya kita harus benar-benar pas. Beda kalau kita nggarap
pohon-pohon yang memang bentukan alamnya sudah jadi, jauh lebih cepat, jauh lebih. Nah, ini Mas yang punya pohon serut. Jadi harus ada juga Mas. Karena ke depan yang mengurus pohonnya kan si Mas. Bagaimana Bang kalau pendapat sampean ke depan itu untuk teman-teman komunitas Jati Agung ini, khususnya Karanganyar, bagaimana kita mengedepankan budidaya? Program budidaya itu salah satu impian saya dari 6 tahun lalu. Belum punya arah. Untuk di Lampung ini Sudah terjadi pengulangan semua. harapan kita sih kita bisa jadi sentra Penghasil bahan ya. penghasil bahan yang Kalau ini kan yang berkualitas. pohon-pohon fosil ya. Betul Pak. Pohon fosil kan Dengan makin tinggi. daerah Jawa sekarang sudah lahan sudah menipis ya untuk pertanian segala macam. Nah kita Kalau saya sih ini di Lampung ini diberkati dengan lahan yang masih luas, masih banyak. Budidaya itu, waduh, luar biasa lah. Jalan solusi ya. Salah satu solusi ekonomi kreatif juga buat masyarakat. pakai ini. Dan kemarin Bang, saya sempat ada bocoran katanya bagaimana kita mengupayakan produk kreatif kita ini tembus ke luar negeri. Pendapatnya Bang? Oh ya, kemarin kebetulan saya diajak bergabung dengan teman-teman DJKN apa ya, Dirjen Kekayaan Negara. Betul. Nah, jadi mereka membuka peluang untuk kita bisa kedepannya untuk mempermudah cara-cara impor luar negeri. Untuk Prosedurnya ya. sudah mensupport berupa lelang-lelang yang sifatnya resmi, lelang-lelang bonsai terutama. Itu mau diapain nih? Potong Bang. Nggak apa-apa, lanjut. Mau menang Bang. Ini trainer sadis ya. Yang punya rela nggak ini? Oh rela, udah ada kerelaan. Di sini rela loh. Sampai rumah dia ngeluh dia. Gua nggak besarin segitu lama. Ya mau dilanjut juga percuma. Ini ngulang ke sana, Terus kan lari pohon ke sini. Ya, ada kalanya memang harus dibuat. Tapi pendapatnya Bang, kalau perkembangan bonsai di Lampung Selatan gimana Bang? Salah satu komunitas terbanyak di Lampung itu ada di Lampung Selatan. Luar biasa sekali perkembangannya. Dan untuk Lanjutkan. perkembangan seninya gimana Bang? Banyak, saya ngeliat banyak teman-teman yang sudah paham kok tentang bonsai ya. Ada si Mas Ari, ada Mas Yudi, ada Mas Gareng, Abang Gareng ya. Bang Ada Mas Narko, banyak yang Mas Epri. Nah, salah satu ketua Petaboja dan jebolan TBL. Betul ya Mas? Jadi harapannya gimana Bang untuk teman-teman kita ke depannya Bang? Ya, harapannya yang lebih dulu belajar tentang bonsai bisa ngajarin juga teman-temannya, adik-adiknya dengan konsep yang benar. Jangan juga berbonsai asal-asalan, dongkel asal-asalan, sayang yang ada jadi kayu bakar, mau dikasih orang aja kadang orangnya nggak mau. Jangan aku dijual ya. Baru-baru mau dijual. Saya sudah ngalamin Mas. Gimana Mas Epri? Izin bertanya Bang Andi Wijaya. Ambil dulu ya, Mas. Iya, nyantai aja sih. Tadi yang terputus ya tentang DKN ya, tentang ekspor bonsai ke luar negeri. Yang saya tahu itu pernah saya dengar kalau bonsai dari Indonesia sendiri itu untuk pasar ke luar negeri itu susah. Itu yang pertama saya tanyakan, kenapa pohon dari Indonesia yang saya lihat kualitasnya juga tidak kalah keren dengan pohon-pohon dari Jepang, Korea, Eropa dan semuanya keren-keren. Cuma untuk pasarannya sendiri kenapa susah kita menembus pasaran internasional? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Dan namanya mereka lupa saya Mas. ya udah satu-satu aja lah. Bikin masalah itu. Nah, luar biasa nih Mas Epri Bang. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kemarin sekitar sebulan kemarin lah, kebetulan saya dikenalkan dengan teman-teman dari DJKN, Dirjen Kekayaan Negara. Itu dari Direktorat Jenderal. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Itu
dari Kementerian Keuangan ya Pak. Jadi mereka membuka peluang untuk kedepannya nanti kita bisa yang selama ini terjadi itu untuk kita ekspor ke luar negeri itu rada sulit izin dan biaya segala macam Regulasinya ya Bang. Nah, kedepannya mudah-mudahan bisa disupport dengan teman-teman dari DJKN itu juga, dari Kementerian Keuangan juga. Nah, pertanyaan Mas Epri tadi, kenapa kesannya bahan kita nggak laku gitu? Sebenarnya yang terjadi sekarang itu kita sudah banyak teman-teman di Jawa terutama banyak yang sudah diambil pohonnya di Argentina, di India, di Malaysia, di Vietnam sendiri, Brunei juga ada teman-teman yang pernah ekspor ke sana. Bahkan cemara udang itu sekarang diklaim menjadi endemiknya India atau India kalau nggak salah India mengklaim cemara udang itu endemiknya mereka. Nah itu yang berbahaya. Sedangkan endemik si cemara udang ini dari kita. Terutama Madura ya Bang. Terutama Madura. Kenapa terkesannya nggak banyak kelihatan di luar? Karena memang tadi itu Mas terkendala masalah izin, masalah biaya yang Karantina. masalah karantina segala macam itu berat. Ada teman di Bekasi yang mereka saya lupa di Jawa atau di mana, mereka mau ekspor ke Argentina itu dikenakan biaya sekitar 100 juta hanya untuk packing dan perizinan, belum ongkosnya. Ini hampir sekitar 200 jutaan untuk satu kontainer. Nah itu yang coba teman-teman dari pemerintahan ini mendorong UMKM membantu mensupport hal-hal yang seperti itu. Masih coba saya upayakan, saya juga masih mau belajar untuk tata cara ke sono, tapi basicnya juga kita harus punya pohon yang berkualitas tadi, bahan-bahan yang berkualitas. Nah yang kedua tadi apa Mas? Yang kedua masalah teknis oke, sudah Om Adi Wijaya jelaskan. Sekarang yang pernah juga saya dengar, ini karena pohon dari Indonesia itu kalau sudah pertama hidup di Indonesia sendiri dalam keadaan segar, tapi nanti setelah sampai ke luar ini kebanyakan tidak bertahan lama terus mati. Dan yang saya dengar ini karena pohon-pohon di Indonesia sendiri ini kebanyakan kena bakteri yang disebabkan oleh virus yang berasal dari jeruk. Nah ini bagaimana kalau kedepannya nanti supaya pohon kita itu tetap sehat, dan apakah pihak dari karantina juga apa ya istilah katanya memeriksa kesehatan pohon itu sendiri sebelum keluar gitu Bang. Dalam ya? Iya. Bukan wewenang lo Bang kalau jawab itu Bang. Tinggi bahasa yang saya beri kali ini. Botani itu Bang. Nah, itu masalah karena makanya pohon kita kan kalah ini di pasaran luar negeri Ya. gitu. Kendalanya itu memang tadi itu salah satu kendala juga. Wah, pengiriman itu jadi berlarut-larut gitu Mas. Mulai dari persoalan karantina. Sedangkan misalkan Mas Epi mau ekspor Asoka nih. Mau ekspor ke Madagaskar. Nah, misalkan mau ekspor ke Madagaskar. Packing dari sini 1 hari sudah di packing pohon. Terus dikirimkan ke pihak karantina. Pihak karantina menunggu data segala macam itu bisa 1 minggu sampai 2 minggu. Kelengkapan surat menyurat segala macam. Ya, dalam BPSDA itu. Badan karantina. Setelah itu kelar, pengiriman tuh ke Madagaskar. Itu sendiri sudah bisa sebulan kan. Akhirnya si pohon yang sehat dari packing karena prosedur yang bertele-tele dan berlarut tadi, begitu sampai di customer yang di Madagaskar tadi rusak, nggak ada, kering. Stres. Nah itu juga jadi satu masukan. Kemarin kita juga sempat kerjasama dengan ITERA. ITERA itu teman-teman dari botaninya, ilmu botaninya luar biasa bagus. Kalau kita kan bonsai kebanyakan belajar otodidak.
punya ilmu botaninya bener. Itu yang coba juga kita kerjasama dengan teman-teman akademisi yang memang mereka bisa lebih paham. Tapi benar masukannya bagus untuk apa? Gimana caranya mengolah media untuk ekspor yang bisa bertahan lama di perjalanan dan terutama dengan prosedur-prosedur tadi. Nah, prosedur tadi juga itu coba kita ajukan gimana keluhannya kalau memang ada ekspor itu bisa dibantu dengan pemerintah pihak DJKN ini untuk memangkas prosedur biaya dan prosedur-prosedur yang nggak guna tadi melalui bisa ke Kementerian Keuangan langsung ke Kementerian Keuangan. Kira-kira gitu. Thank you. Oke Bang, Bang, di sini kan sebagian masih di PPBI, yang sebagian di chapter-chapter. Ke depan seperti apa? Ke depan seperti apa teman-teman PPBI mau membina teman-teman yang di chapter-chapter ini, Bang? Pak De, maksudnya di mana? Ya Bun, kan teman-teman yang sekarang duduk di PPBI itu punya tugas. Artinya bagaimana sekarang itu gelora bonsai itu di daerah-daerah, di desa-desa itu banyak berkembang. Tetapi kan minim keilmuan dan minim untuk atau apa seninya ya. Jadi bagaimana teman-teman PPBI ke depan membina di teman-teman chapter ini? Ya sebenarnya kalau untuk tugas, sebenarnya itu kan setiap kota dan kabupaten itu sudah ada cabang PPBI-nya. Nah ini seperti kita datang ke sini ya karena kita solidaritas pertemanan, ya kita belajar bersama. Nah untuk selanjutnya memang yang diharapkan itu setiap ada kegiatan, setiap cabang itu mendapat laporan bahwa ranting-ranting ini mau membuat acara. Event ya? Ada event, apapun eventnya, mau jemur atau lokalan yang mau gimana, nah mereka berkolaborasi, belajar bersama. Nah di dalam lokalan seperti ini pun juga ada tata cara belajarnya, yaitu penerimaan pohon, pengembalian pohon, terus bagaimana memelihara pohon, umpamanya di sini minep, itu semuanya ada. Nah kalau untuk pembinaan ya itu tadi balik lagi ke cabang masing-masing, Mas. Siap. Ke cabang masing-masing, dan itu memang diharuskan setiap cabang punya kegiatan ya minimal setahun sekali mereka harus melakukan. Itu aja. Ini masalah pembinaan dari PPBI ke komunitas-komunitas daerah. Ini saya pernah ada pertanyaan juga yang belum sempat saya jawab. Mungkin ada orangnya yang di sini yang bertanya masalah pasal 3 bab 2 dan pasal 10. Apa tuh? Nah, ini untuk tahun ke 2023. Nanti dari pihak PPBI tidak boleh mengadakan kontes selain kontes nasional kan. Nah, ini ada pro dan kontra ya Om Andi ya. Ini mohon tolong dijelaskan pasal 3 dan pasal 10-nya itu yang mana orang PPBI tidak boleh datang ke kontes-kontes lokal ataupun apa ya, pokoknya seperti itu ya intinya. Ya udah, ini saya serahkan ke Om Andi. Jadi soal itu kebetulan memang masih jadi perdebatan juga Bun di pusat pun jadi Masih wacana juga ya berarti? Masih jadi wacana. Termasuk saya pun pribadi yang menolak dengan harus ada KTA dan teman-teman tanpa KTA nggak boleh ikut kontes. Kontraproduktif. Satu sisi yang menurut saya juga kalau pusat sudah apa ya membuat sistem pembuatan KTA yang benar dan bisa terstruktur dengan rapi, pembuatannya bisa lebih mudah, bisa lebih cepat, saya setuju. Tanpa ada KTA tidak boleh ikut kontes. Tapi saat ini prosedur itu juga masih sulit dilakukan oleh pusat. Jadi menurut saya nggak bisa. Dan sayang sekali banyak teman-teman yang semangatnya luar biasa dan nggak punya KTA. Yang boleh ikut kontes itu yang punya pohon. Itu saya paling setuju Pak. Punya KTA nggak punya pohon kita nggak bisa ikut kontes. Tapi bukan juga saya menyarankan teman-teman nanti nggak punya KTA kalau prosedur itu sudah berjalan dengan baik. Ya, KTA itu juga identitas kita sebagai organisasi resmi yang berdiri di Indonesia.
pengembangannya sendiri memang PPBI masing-masing juga masih banyak kekurangan, termasuk Bandar Lampung pun masih banyak kekurangan sana sini yang harus terus kita perbaiki, termasuk masukan-masukan dari teman-teman yang di bawah juga sangat berarti buat pengurus PPBI yang sekarang gitu. Jadi bukan juga kita mentang-mentang pengurus lalu nggak mau dengar, itu nggak benar juga gitu, Mas. Jadi dari dulu pun saya selalu berpandangan antara komunitas dengan PPBI atau organisasi itu harus seiring sejalan, harus sinergi. Tanpa adanya komunitas, PPBI sulit menjangkau teman-teman yang baru main bonsai. Tapi tanpa adanya organisasi, komunitas juga nggak bisa bergerak lebih jauh. Tadi apa masalah mengadakan jemur bonsai atau kopda. Nah itu nanti kan di situ tertulis ada dianggap kontes ilegal atau PPBI itu gimana? Yang tadi saya bilang kalau untuk pusat tetap seperti itu, PPBI Bandar Lampung terutama tetap mensupport teman-teman komunitas. Saya yakinkan itu, terutama PPBI Bandar Lampung ya. Kalau PPBI cabang lain kita nggak tahu, itu bicara masing-masing. Tapi kalau untuk Bandar Lampung, saya pribadi dan PPBI Bandar Lampung pasti akan mensupport, tetap mensupport acara-acara seperti itu. Sifatnya seperti apa ya tergantung acaranya juga. Tapi kami tidak melarang. Monggo, ini dengan acara-acara kayak gini justru membangkitkan semangat teman-teman pemula, gitu. Memberi motivasi, memberi pelajaran-pelajaran baru juga. Gitu. Jadi gitu ya Mas. Boleh kasih saran, bukan menggurui ya Mas Andi, saran aja. Seandainya PPBI itu seperti Babin Kamtibmas ya, sekian area dibawahi dengan seorang PPBI, sekian area, saya rasa itu lebih efisien untuk pengembangan bonsai sendiri ya. Jadi lebih terfokus gitu ya, per wilayah dibawahi dengan ya bidang masing-masing, ataupun satu orang yang bisa membimbing dalam satu wilayah itu yang bisa mencakup gitu ya. Tapi tidak bisa luas, karena bonsai ini saya yakin banyak banget. Kalau terlalu banyak nggak akan bisa. Seperti Babin Kamtibmas cuma 2 atau 3 RT ya. Nah itu saya rasa bisa. Kalau seandainya PPBI menerima usulan dengan ide seperti itu, saya rasa bisa mengcover entah kesulitan, entah kemajuan, entah ada ide-ide apa, bisa menampung. Babin Kamtibmas itu bertanggung jawab kepada PPBI wilayah. Ranting ada ya. cabang, ada ranting Ya, Bang. saya rasa lebih terfokus. Terima kasih masukannya Bunda. Tapi ini saya perlu sedikit menjelaskan juga. Organisasi PPBI ini yang di pusat tidak campur tangan secara langsung ke cabang-cabang dimanapun di Indonesia. Pengelolaan cabang masing-masing, contohnya Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur, Liwas segala macam, kabupaten kota, itu diserahkan sama pengurusnya masing-masing. Itu juga jadi kebijakan pengurusnya masing-masing wilayah. Sudah ada beberapa daerah yang membuat ranting-ranting seperti itu. Misalnya di Lampung Tengah, gitu. Lampung Tengah mereka ada ranting Woi Pangubuan misalnya, atau ranting Bandar Jaya yang dikepalai masing-masing. Sulitnya menurut saya di Lampung sendiri, kalau kita kembali ke beberapa tahun silam, PPBI dan komunitas itu tidak ada, hampir tidak ada pergerakan sama sekali. Dimulai dengan, kalau nggak salah sih ya, dimulai sekitar 6 tahun atau 7 tahun lalu Mas, ada ya? Kurang lebih 2017 ya? 5 tahun.
itu teman bonsai Lampung, sebuah komunitas dari kawan-kawan yang memang senengnya bareng bonsai, ketemu, kumpul, dan membentuk komunitas teman bonsai Lampung itu. Nah, kebetulan kita pernah mengadakan beberapa kali acara, kemudian dilirik oleh Ketua PBBI Bandar Lampung saat itu Pak Jurizal. Beliau menantang kita untuk mau nggak ngadain Pamnas, sanggup nggak kalian dengan Pamnas. Kita terima tantangannya dan kita mengadakan Begawi Bonsai 1 di Rumah Kayu 2018. Nah, setelah itu TBL semakin besar dan makin banyak di seluruh Lampung peminat-peminat bonsai baru, dan akhirnya berkembang menjadi banyak komunitas cikal bakalnya sampai ke PBBI Liwa Lampung Barat. Mereka bikin organisasi Lampung Tengah, Waikanan, Pringsewu pun akhirnya dari cikal bakal itu juga. Dan sekarang berkembangnya terlalu pesat, saya bilang. Akhirnya jadi, contohnya di Lampung Selatan ini banyak sekali komunitas-komunitas yang kemudian kalau dibikin ranting agak sulit atau enggak gitu. Tapi itu kita kembalikan lagi ke pengurus Lampung Selatan. Di sini saya nggak berani ikut campur. Gitu. Nah, di Bandar Lampung sendiri pun untuk saat ini belum ada juga begitu ranting itu, karena di Bandar Lampung juga pengelolaannya lebih sulit lagi. Di sono sudah banyak senior yang lebih sulit untuk disatukan ketimbang di daerah-daerah kayak gini di Jati Agung, di Karanganyar. Tapi tadi sarannya bagus banget, Mbak, untuk bisa lebih pembinaannya tadi bisa lebih bagus untuk dipecah per ranting gitu ya. Siap. Terima kasih Bunda. Mudah-mudahan bisa jadi masukan yang bagus juga buat Bandar Lampung terutama. Ya, Pak Wakil sambil dengerin. Jangan asihkan loh. Saya di khususnya Jati Agung, karena ini tepatnya di wilayah Jati Agung di Karanganyar, yang mungkin baru beberapa bulan ini saya tahu bonsai, dan saya hanya ingin di wilayah Jati Agung ini supaya bersatu, belajar bareng, itu mungkin akan lebih lebih enak kalau kita umpama mendatangkan orang-orang yang berpengalaman di bidang bonsai itu. Karena di Jati Agung ini kayaknya banyak benar komunitasnya, pecinta bonsainya. Yang saya ketahui sendiri, apalagi di Karanganyar ini. Nah, ini sebagai masukan buat teman-teman yang dari desa-desa yang lain, mungkin karena saya dari pinggiran Jati Agung yang senang sekali sebenarnya dengan bonsai, tapi mungkin ya kurang teman ya. Makanya saya berteman, cari-cari teman yang pecinta bonsai. Untuk itu yuk kita satukan tekad kita bersatu untuk maju di perbonsaian ini, bareng-bareng belajar dan bareng-bareng menciptakan seni bonsai yang benar bagaimana. Nah, ini ajakan dari saya selaku akar rumput yang baru beberapa hari kenal bonsai. Mudah-mudahan teman-teman yang lain ya bisa menyambung apa yang saya bicarakan. Terima kasih. Oke. Hitam sendiri, jangan nanya Bunda. Dikasih tahu. Nyanyi di saya pola. Pasirnya, rangkanya gimana? Rangkanya.
Datang aja ke rumah nanti belajar. Ada tamu di rumah. Ya, saya sama saya terima kasih. Pak De, Tunggu ya. Insya Allah.